Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Iya. Tidaklah seorang itu memperbanyak harta dari riba kecuali kondisi akhirnya adalah kekurangan dan kemiskinan. Nggak pernah puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa riba diharamkan? Ya, ini ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh salafus saleh. Karena riba adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan satu kali jumlah uang dengan dua kali jumlah uang, maka orang tersebut mendapatkan keuntungan tanpa ganti. Sedangkan satu kali keuntungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup pihak yang dipinjamnya. Masya Allah. Ya, ada teman kita Pak, Bu, menanyakan masalah riba, hutangnya sampai 20 juta. Padahal pokoknya cuma 8 juta. Pokoknya cuma 8 juta. Tapi dia harus mengembalikan 20 juta. Sudah lebih 100%. Betul ya? Kan nyari uang gak gampang. Betul Bapak Ibu? Nah, yang kedua, bergantung kepada riba dapat membuat orang malas bekerja. Karena untungnya jelas. Orang yang terjerumus dalam praktek riba menganggap mendapatkan uang adalah cara mudah. Hal tersebut dilakukan dengan membebankan keuntungan pada orang lain yang dia ambil untuk dirinya. Dan yang ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya sikap belas kasihan di antara sesama. Bodoh amat, yang penting gue dapat untung. Betul? Iya. Nah, ini berhati-hatilah. Dan yang keempat, memperdalam ketimpangan sosial. Biasanya pihak yang mengambil keuntungan memiliki tingkat kehidupan yang lebih sejahtera. Sejahtera dalam ukuran manusia, tapi hancur di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Hal seperti ini terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ya, sudahlah Bapak Ibu, yang melimpah harta pertebalah dengan iman. Dengan iman dia akan menolong, memberi, bersedekah. Begitu ya. Bagi mereka yang maaf tidak berkelapangan rezeki, pertebalah iman. Dengan iman itulah menjadikan ia qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa puas dengan pemberian Allah. Tuh. Ini dosa besar dalam kitab Kabair ya, pada bab dosa besar riba. Lalu berikutnya kita akan membahas dosa besar memakan harta anak yatim. Ada anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia, kita mengasuhnya. Tapi ketika kita mengasuhnya, malah kita melihat rupanya asetnya banyak, investasinya banyak. Dan apa yang terjadi, kita keruk semuanya. Nah, ini memakan harta anak yatim. Sejatinya dijaga, dilindungi, disekolahkan anak ini. Nanti besar dia mendapatkan warisannya. Maaf, ya, dia mendapatkan hak dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Harusnya seperti itu. Nah, kita lihat beberapa ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang memakan harta anak yatim pada surat An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, dengan kezaliman. Kezaliman itu lawan dari keadilan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Peci itu di atas Pak, bukan di dengkul. Kalau peci di dengkul berarti otaknya di dengkul. Ya, peci itu di atas, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak punya anak 2 SD dengan SMA, apakah jajannya sama? Bu, nggak sama. Anak SMA jajannya 20, anak kita TK jajannya 2000. 2000 dengan 20.000 adil. Adil itu sesuai dengan porsinya. Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim. Anak yatim harusnya dipelihara dengan baik, diasuh dengan baik,
bukan untuk diambil, dikeruk hartanya dan kita memperkaya diri dengan harta anak yatim. Ya. Dan anak yatim itu adalah seorang anak yang mereka tak pernah berharap hidupnya tanpa ayah. Mereka tak pernah bercita-cita hidupnya tanpa bapak. Tapi Allah jadikan takdirnya seperti itu. Jangan saya mengatakan ya sudahlah terima aja, bukan begitu. Memang dia mau nggak mau, suka nggak suka harus menerimanya. Tapi kita yang faham dengan agama harus empati dengan apa yang menimpa pada diri mereka. Masya Allah, Pak. Ya. Bahkan seorang anak itu datang ke sebuah makam, dia membawa surat Yasin, Pak, yang tipis itu, dia baca Yasin, anak SD kelas 6 gitu, kepada ayahnya. Masya Allah, saya mengatakan ayah belum dapat orang yang mencintai seperti ayah, belum dapat orang yang mencintai aku seperti ayah, belum dapat orang yang memberikan mainan seperti ayah memberikan mainan kepadaku, belum dapat orang yang menghangatkan tubuhku dengan pelukanmu seperti halnya ayah dulu memelukku. Ayah, kapan waktu kita ketemu? Nah, itulah yang diharapkan. Maka Masya Allah, bukan hanya sebatas bukan hanya sebatas materi, tapi perhatian. Karena itu pesantren kita ini, Pak, untuk yatim piatu los, nggak seleksi. Seleksinya hanya formalitas saja. Ya, sampai ada 2 anak autis yang yatim, nggak apa-apa, masuk aja. Karena anak yatim ini bukan hanya butuh sekolah, tapi dia butuh hidup, dia butuh makan, dia butuh ibadah dengan baik. Dia pengen mendoakan orang tuanya. Tapi kalau pesantren menolak gara-gara baca Qur'annya nggak bagus, di mana dia belajarnya? Nggak mendapatkan hak pembelajaran, nggak mendapatkan hak perhatian ibadah. Bagaimana dia mau ngangkat kemuliaan orang tuanya kalau dia nggak mendapatkan perhatian pendidikan agama? Maka kitalah yang perhatian, dan serta-merta jangan hanya sebatas materi kita perhatikan, Pak. Kita perhatikan tentang agamanya. Nak ngaji sayang ya, nak belajar agama ya. Ajarkan mereka seperti itu. Dan kita yang mengajarkannya, mengarahkannya, dapat pahala nggak, Pak? Dapat. Mandala ala syai'in, mandala ala khair, falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan yang sama. Nah, ini subhanallah. Maka kembali, ya, terlebih ketika kita dititipkan uang, harta untuk keberlangsungan yatim, amanahkan, lakukan dengan baik. Lalu berikutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Ini penting, Pak. Hatta yablugha asyuddah, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, janganlah kamu dekati harta anak yatim dengan memakan atau menukarnya dengan bentuk yang menguntungkan kamu, atau mengambil dengan tanpa sebab, kecuali dengan cara yang menyebabkan harta mereka menjadi baik. Diputar uang itu, diinvestasikan dan dipastikan mendapatkan keuntungan. Ya, bukan menguntungkan diri. Ya. Yang ini menunjukkan tidak boleh mendekati dan mengurusi harta anak yatim dengan cara yang akan merugikan anak-anak yatim, atau bentuk yang tidak membahayakan tetapi juga tidak membawa kebaikan, hingga anak yatim itu sampai dewasa, lurus dan tahu mengatur hartanya. Kalau anak itu sudah dewasa, sudah kuliah, sudah kerja, berikan haknya, hak dia. Jika dia telah dewasa, maka hartanya diserahkan kepadanya, dia mengatur hartanya dengan pengawasan wali. Tafsir As-Sa'idi jilid pertama 280. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, arahan ketika kita mendapati anak yatim yang melimpah hartanya, yang punya rizkinya, maka kita mengaturnya dengan baik, bukan memanfaatkan hartanya untuk kita, gitu ya. Lalu berikutnya, lalu bagaimana untuk menjauhi harta anak yatim? Kita bisa melakukan hal berikut ini. Ya,
Nih, antisipasi ketika ada tetangga sebelah atau saudara kerabat yang meninggal orang tuanya, kita dititipkan, rupanya ada hartanya. Bagaimana antisipasinya? Carilah harta yang cukup dan halal. Kita sendiri punya pemasukan harta yang cukup, harta yang halal. Dengan begitu kita tidak akan mengganggu harta yang bukan milik kita sendiri. Adapun ketika dia tinggal di panti dan kita mengurusnya di panti tersebut, kita mendapatkan hak tidak, Pak? Mendapatkan hak, silakan. Anda yang mengasuh mendapatkan hak. Apalagi mengajarkan bacaan Quran. Ya, yang mengajarkan bacaan Quran punya anak juga yang sekolah. Bagaimana kira-kira? Nah, si ustadz yang mengasuh, si guru yang mengajarkan Al-Quran pada anaknya pengen sekolah, pakai apa sekolahnya? Pakai apa, Pak? Pakai ojek online. Tetap pakai qasidahan, ya dana, betul. Iya, carikan Pak Ustadz, Ustazah, nih ada anak yatim 5, ada anak yatim 10, nih, bisa nggak asuh? Saya kasih kamu 1 juta, bismillah. Gitu. Kalau suami istri mengajarnya, bismillah 2 juta, bismillah 3 juta, bahkan lebih kan tidak mengapa. Kenapa? Agar dia fokus untuk ngasuh anak yatim. Iya. Nah, kalau suami istri mengatakan, saya insya Allah ingin mengasuh anak yatim, tidak mengapa, saya sudah punya pendapatan. Suami saya kerja, sudah bismillah, nggak usahlah pakai seperti itu. Justru saya mengeluarkan, ingin memberinya. Alhamdulillah. Berarti kita punya sumber ya untuk menghidupi diri kita. Yang kedua, cintai dan sayangi anak yatim. Ya, bayangkan mereka adalah diri kita, anak-anak kita. Ketika anak kita yang meninggal dunia, Pak, Anda seorang ayah meninggal dunia, anak kita yatim 3, 4. Masya Allah, kitalah yang pertama kali menjerit mengatakan, ya Allah, siapa yang akan mengasuh anak-anak saya? Siapa ya Allah yang akan menanggung hidup anak-anak saya? Siapa yang ngasih jajan anak saya? Nah, itu Masya Allah. Bapak tahulah ketika anak prestasi, ya Masya Allah, lalu kita bawakan yang namanya hadiah. Kita sembunyikan di balik tubuh kita, anak menyapa kita, anak TK, anak SD. Ayah, aku alhamdulillah juara 2, enggak juara 1 di sekolahan. Muridnya 3 ayah. Oh, berarti tengah-tengah itu iya. Tetap kita apresiasi, cakep, alhamdulillah. Ayah udah kasih hadiah, ayah sudah belikan hadiah. Ngasih hadiahnya ayah kepada anak enggak serta-merta materi, pasti dengan kecupan, pasti dengan pelukan, pasti dengan kasih sayang. Nah, itulah yang diharapkan anak yatim kepada ayahnya yang telah wafat gitu. Itulah yang diharapkan oleh anak yatim, rangkulan, pelukan ayahnya, pegangan tangan ayahnya saat ke masjid dahulu gitu. Ya, di pangkunya sang anak, dalam pelukan otot kuat ayahnya, bahwa dialah yang melindunginya, bahwa dialah yang menjaga hidupnya. Maka Bapak Ibu, kalau Anda datang ke pondok yatim, ya seorang bapak menjaga bermain dengan anaknya. Sesekali anaknya duduk di pangkuan bapaknya, sesekali bapaknya pun merangkul anaknya dengan canda riang. Itu ada beberapa mata-mata yang tertuju, mata anak-anak yatim, sambil melihat dalam kondisi dalam wajah sinisnya. Gitu. Begitu ngelihatnya. Sempat kita tanya, kenapa sayang begitu? Kok ngelihatnya ada tamu begitu? Kenapa? Enggak. Itu bapaknya ya. Iya, bapak sama anaknya. Enak ya punya bapak gitu. Oh, pengen dipeluk sama bapak, tapi bapak nggak ada. Netes air mata. Oh, sayang. Maka Nabi mengatakan, imsah ra'sal yatim. Sampai Nabi mengatakan, pegang tuh rambut anak yatim, belai. Belai itu dengan kasih sayang, bukan dikucek-kucek, Pak.
Ya, rambut anak yatim, setiap satu helai rambut disebutkan 100 rahmat. Coba. Ya, ada yang nanya lagi, gimana kalau botak? Nggak usah nanya begitu dah. Ya. Artinya adalah nih, ada kasih sayang. Sentuh mereka, ya Allah. Peganglah tangannya. Sampai ada anak yatim kami, Pak, kami tanya itu ketika sholat di musola, ada yang diajak ngobrol gitu. Saya tanya sini, tadi siapa? Saudara? Enggak. Tamu Abi tadi. Oh. Terus ditanya aku ke kelas berapa. Terus aku dikasih uang 20.000. Alhamdulillah, senang tuh. Terus aku dipegang ini ya pundaknya. Ya Allah, senang banget Abi, ya Allah, senang. Itu yang diharapkan, perhatian. Betul ya, perhatian. Maaf, ibu kan seperti itu. Kalau sudah marah ngomongnya banyak. Kalau ngomong gak banyak, piring ngomong, panci ngomong, betul, pintu ngomong, gobrak. Sebetulnya bukan masalah marahnya sang istri, tapi yang dibutuhkan oleh istri sejatinya adalah perhatian. Betul Bu? Bu, betul gak kira-kira begitu? Perhatian. Ucapkan terima kasih saat dia melakukan kebaikan kepada kita. Apresiasi ketika lelah letih sudah pada puncaknya. Ketika anak mengatakan, ya Allah, ojek susah ya ayah, malam, Masya Allah, bahkan terkadang harus jauh jemput anak dari sekolahannya. Itu sebetulnya bukan pengen dibeliin motor, tapi pengen suami mengatakan jazakillah istriku ya Allah, semoga lelah letih berbalas pahala. Begitu tuh. Maka usap kening istri Pak dengan uang 5 juta, insya Allah tuh. Itu sembuh banget ibu ya. Baik, jadi dan yang terakhir, jangan menghardik anak yatim. Ini mohon maaf Bapak Ibu, sebagai pengalaman, anak yatim itu terkadang saya mengatakan 2 sifat, nakal dengan nakal sekali. Jarang nakal sama baik, jarang itu. Nakal sama nakal sekali. Emang kudu sabar. Ada anak yatim kita dari SD, SMP, SMA, tawuran, Masya Allah, bader itu kan bahasa Inggris, more bandel jadi super bandel, bader, gitu ya. Tawuran, gespernya sampai dari dari pedang Bu, gespernya tuh seng, Masya Allah tuh. Di pondok itu jadi tanda kutip jadi preman lah, jadi jagoan. Ambilin nih nasi, mukul bocah, tendang bocah. Kesimpulannya guru-guru sudah pesimis, nih bocah keluarin dah, berat banget ini. Malam kabur jam 10 ngilang, gak ada di kamar. Tapi jam 4 baca Quran di speaker. Luar biasa. Ngapain? Jam 1, jam 2, jam 3 main PS. Jadi pulang udah siapin baju koko dengan sarung digenteng, naik atas. Jadi pas pulang megang speaker ngaji supaya ketutup keburukannya. Begitulah kira-kira. Dan ketika sudah puncaknya ingin dikeluarkan, orang tua kami, Jidah, Umi mengatakan, nggak usah, tahan diri lah, tinggal 3 bulan lagi dia selesai, tahan. Ibunya stroke, abang-abangnya maaf, tidak ada yang benar abang-abangnya. Tahan diri, udah bismillah, sabar dikit. Rupanya benar, selesai hatam, lulus SMA. Setelah lulus SMA, dia minta doa mau melanjutkan kuliah plus tahfiz Quran, lebih fokus dengan tahfiz Quran. Guru-gurunya pesimis, lah macam-macam niatnya, udahlah kemarin aja 6 tahun sih berantakan, apalagi yang mau sekarang lagi. Lalu kita kasih kesempatan, fadal silahkan, ayo Abi antar, kita antar dah tuh ke pesantren tahfiz Quran plus kuliah. Alhamdulillah 2 tahun kemudian datanglah anak itu silaturahmi. Oh, berubah. Akhlaknya, perilakunya berubah, santun, cara berucapnya, tata keramanya pun indah. Azan Isya berkumandang, kita dorong tuh jadi imam set gitu. Masya Allah, dia baca surat Waladdallin amin, dia baca surat Al-A'raf. Oh, Al-A'raf ini. Setelah selesai kita pegang tangannya,
sudah hafal Quran di sana. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Masya Allah. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Tapi saya bilang sama ibu tadi pulang ke rumah, Bu, aku alhamdulillah sudah 30 juz hatam Quran. Apa kata ibunya? Yalah gitu aja bangga, apa manfaatnya? Astagfirullah. Ibunya nggak paham tentang Al-Quran itu mulia. Nangis dia katakan, ya Allah, mak nggak tahu kalau Al-Quran itu mulia. Kita katakan, bismillah, ayo nanti malam tasakuran, kita buat makanan, ayo bismillah. Bahagia. Rupanya sabar kita bapak ibu kepada anak membuahkan hasil. Dia hafal Quran 30 juz. Dan sekarang dia megang rumah Quran. Dan dialah yang menjadi gurunya. Subhanallah. Itulah kesabaran. Gitu ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengapa ada keinginan seorang untuk mengambil harta haram? Keinginan seorang untuk mengambil yang bukan haknya. Karena hubud dunia, cinta dunia. Hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal daripada keburukan. Dan sejatinya kita menjadi hamba dunia, Ya, secara tidak sadar kita menjadi hamba dunia. Indikator 3 sebagai tambahan. Menjadi hamba dunia. Mengapa kita berani mengejar dunia, mengambil harta haram, memakan harta haram, memakan harta anak yatim, memakan riba? Kenapa? Ini diantaranya hubud dunia. Kita menjadi budak-budak dunia. Ada 3 penyebab kita menjadi budak dunia. Apa itu? Segala ibadah kita sering diniatkan untuk dunia, Pak. Apa contohnya? Mohon maaf, tahajud kita karena musim-musim mutasi. Betul, Pak? Ya Allah, semoga tahajud ini ya Allah membuka pintu jalan pimpinan, lembutkan hatinya. Semoga saya dapat tempat yang basah ya Allah. Minimal becek ya Allah, minimal becek ya Allah. Ini apa maksudnya tempat basah, tempat becek, Bu? Jujur kita sering melakukan itu. Kita sholat tahajud untuk nutupin hutang. Kita sholat duha untuk ngejar proyek. Ada begitu, Bu? Ada. Siapa yang mengajarkan sholat duha untuk ngejar proyek? Sholat duha itu memberikan hak ruas tulang kita 360 ruas tulang sebagai sedekahnya. Kalaupun doa boleh, doa itu boleh. Doa itu meminta, jangankan minta proyek, Pak. Minta sendal ketemu aja. Nabi katakan itu, aku minta kepada Allah. Sampai pun tentang masalah sendal, aku minta kepada Allah. Nabi Allah Musa alaihissalam ditegur oleh Allah. Kenapa engkau terdiam wahai Musa? Aku malu wahai Allah. Malu apa? Aku malu minta kepada engkau. Minta apa? Aku minta garam untuk makan siangku. Dan aku minta rumput untuk hewan ternakku. Kata Allah, mintalah. Walaupun hanya sebatas garam dan rumput untuk hewan ternakku. Minta. Kalau minta apa saja boleh. Tapi kalau sholat sejak diniatkan untuk proyek, tidak. Dan itulah yang sering kita lakukan. Apa dalilnya Ibu, Bapak? Surat Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Al-Baqarah ayat 200. Lihat itu, Bu. Mereka orang-orang yang mengatakan, wahai Allah, berikan kami di dunia. Apa itu? Jabatan, kedudukan, proyek, harta. Maka dia jadikan ibadahnya itu bukan untuk Allah, untuk proyeknya, untuk nutupin hutangnya, agar anak masuk kuliah UGM UI. Ini yang perlu kita luruskan. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat ia nggak mendapatkan apa-apa. Ketika dia nuntut kepada Allah, ya Allah, mana pahala tahajudku? Kata Allah, kan sudah, proyeknya dapat kan? Begitu. Mana pahala duhaku? Kan sudah. Anakmu masuk UGM. Sudah kan? Duha kamu untuk UGM. Sudah selesai. Tidak ada pahala lagi. Tuh. Ini yang kita luruskan. Maka tauhidnya harus jelas. Harus danta. Harus tegas. Bahwa sholat kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau sholat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah melalaikan hambanya. Kalau tujuan kita fokus on Allahnya kuat, khusyuknya baik untuk Allah bukan untuk dunia, yakin Pak Bu, Allah nggak menelantarkan kita. Ini poin yang pertama, segala ibadah diniatkan untuk dunia. Yang kedua, energi untuk dunia sangat luar biasa. Makanya jam 9 harus segera tidur nih. Besok habis subuh langsung ngacir, bahkan sebelum subuh harus ngacir. Di Jakarta takut telat, takut macet, berabe nih. Kalau macet ketemu bos telat bisa urusan panjang nih. Masya Allah. Sampai-sampai di Narogong ada seorang bapak sholat pakai dasi. Ya, tapi tetap lengkap, bukan dasi doang nih Bu. Mohon maaf ini ya. Gitu. Pakai celana, pakai kemeja, pakai dasi. Qomatnya 10 menit setelah azan sholat qobliyah. Nunggu tinggal 8 menit lagi dipanggil itu muazzinnya. Pak, bisa nggak disegerakan qomatnya? Oh, mohon maaf Pak Haji, tunggu 10 menit lagi dulu, tinggal 7 menit lagi. Buru-buru nih, takut telat. Subhanallah, segitunya urusan dengan Allah. Betul. Segitunya urusan dengan Allah. Di nomor sekian kan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia, urusan proyek on time. Tuh, mereka budak-budak dunia, hamba-hamba dunia. Ini pantas Allah tidak berikan kita ketentraman. Ma'isyatan donka. Disempitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita nomor satu kan. Mang Odet itu kenapa wafatnya dengan husnul khotimah? Setiap rapat ada azan berhenti. Urusan apapun berhenti. Dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan enggak, Pak. Kita tuh justru nyari Allah kalau udah mentok. Minjem uang ke si A, si B, si C, terus nggak punya, baru nangis sama Allah. Ya Allah, nggak ketemu ya Allah. Siapa ya Allah? Udah 3 bulan baru tahajud. Kronis penyakit dalam tubuh kita, berobat kemana-mana, udah mentok, barulah kita tahajud, duha, puasa. Ya Allah, banyak banget penyakit ini ya Allah. Tuh, Allah di nomor sekian kan. Dan yang ketiga, mohon maaf, orang-orang yang menjadi hamba dunia adalah mereka tidak peduli dengan halal haramnya. Yang penting dapat, udah untung dapat. Jangankan yang halal, yang haram aja susah, udah istri gak usah banyak ngomong. Ini sudah gak punya agama sama sekali. Saya mengatakan gak punya agama. Kenapa gak punya agama? Surga itu Pak, miliaran, triliunan pohon-pohon yang halal. Tapi Allah mengatakan kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Berapa pohon yang dilarang? 1. Yang diharamkan oleh Allah 1, ujian. Tapi triliunan yang lainnya halal. Mengapa masih mencari yang haram? Yang haram, maka murka Allah jatuh turun kepada Adam. 1 dosa saja itu tergelincir dari surga. Masya Allah. Di dunia ini Pak, yang halal jutaan, miliaran, tapi mengapa mencari yang haram? Betul ya? Kalaupun mohon maaf, jangan pernah melihat kemuliaan seorang dari kaya dan miskinnya. Karena para sahabat mu'zamuhum fuqara. Sahabat Nabi itu paling banyak orang miskin, fakir, tapi ia menerima dengan kemiskinannya. Enggak ngotot dengan kekayaan. Justru ketika kaya mereka nangis, ajalna thayyibati hayatikumud dunya. Ya Allah, ini kaya seperti ini, jangan-jangan nikmat yang kau segerakan ya Allah, nanti enggak dapat nikmat yang di akhirat. Jangan ya Allah. Udah sebarkan. Kalau mendapatkan nikmat mereka bersedih. Dikhawatirkan nikmat itu nikmat yang disegerakan di dunia, akhirat nggak mendapatkannya. Mereka menangis, jangan ya Allah, sudah ya Allah, cukup ya Allah, jangan. Ada kita begitu Bu, dikasih nikmat 100 juta, mobil, rumah, jangan ya Allah, jangan. Kayaknya enak ya Allah, enak ya Allah. Kan kebalikan kita begitu. Subhanallah, ajalna thayyibati hayatikumud dunya. Maka Nabi mengajarkan untuk bersifat zuhud.
Ya, zuhud itu bukan untuk maaf nabi, rasul, kiai-kiai, ulama, bukan. Zuhud itu untuk umat Rasulullah SAW. Meninggalkan sesuatu yang membahayakan dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan sesuatu yang membahayakan dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira bahaya enggak nih? Melimpah harta, jabatan, kedudukan, setiap pertemuan dapat uang ini bahaya enggak kira-kira nih untuk dunia dan akhiratnya? Mengerikan, Pak. Apalagi kalau los, tiba-tiba ada harta haram masuk ke dalam perut Anda. Maaf, jauh dari ketaatan, jauh dari kesolehan. Waliyahzubillah. Baik, ini saja kiranya, semoga bermanfaat. Sebagai penutup, itu menjadi budak dunia, dan semoga kita terhindar dari apa-apa yang Allah haramkan. Astagfirullah.